Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam matan Al-Ajurrumiyah. Sebelum ini kita sudah membahas mengenai tanda-tanda isim, alamatul ismi, tanda-tanda isim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Di dalam matan Al-Ajurrumiyah, al-musannif menyebutkan wal fi'lu, wal fi'lu, ini dua kata, wa dan al-fi'lu. Dan kata kerja itu yu'rafu, sama dengan sebelumnya, cara membacanya ya-nya didommahkan. Yu'rafu, dikenali atau diketahui. Biqad, ya. Ini dua kata, ada bi huruf jar, qad itu tanda pertama fi'il. Sebelum ini kita sudah belajar huruf jar, kata yang terletak setelah huruf jar berbaris bawah. Mengapa qad tidak menjadi qadi, tetapi tetap qad, mati dalnya? Karena qad ini huruf, dan biasanya huruf itu mabni, baris akhirnya tidak berubah. Jadi walaupun masuk huruf jar, qad tidak berbaris bawah, tetap barisnya mati. Biqad, ciri pertama fi'il adalah apabila diawali dengan huruf qad, yang artinya sungguh. Qad itu artinya sungguh, tetapi bisa juga artinya kadang-kadang. Nanti kita lihat di dalam contoh. Wassini, dan huruf sin. Baris sinnya itu berbaris atas sa. Ini artinya nanti. Wasaufa, wasaufa, ciri yang ketiga adalah diawali dengan kata saufa. Arti saufa sama dengan sa, nanti. Tetapi nantinya sa itu lebih pendek dibandingkan saufa. Kalau saufa nantinya lebih lama.
Ya, lebih lama dibandingkan sa. Itu perbedaan antara sa dan saufa. Berikutnya tanda fi'il itu apabila terdapat wata'i at-ta'nisi as-sakinati. Ya. Kita lihat wata dan huruf ta at-ta'nisi yang menunjukkan perempuan. Ya. Tanya ini untuk perempuan. As-sakinati yang berbaris sukun atau berbaris mati. Ya. Karena itu lihat di sini, ya, tanya itu berbaris sukun, berbaris mati. Ya. Letaknya di akhir kata kerja. Ya. Berbeda dengan qad, sin, saufa itu sebelum kata kerja. Tetapi kalau ta'ut ta'nis as-sakinah, kalau ta menunjukkan perempuan, itu terletak di ujung kata kerja. Ini nanti kita akan lihat di dalam contoh. Ini tabel alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Yang pertama qad, artinya sungguh. Yang kedua sa, artinya apa? Nanti. Yang ketiga saufa, artinya juga nanti, tetapi lebih lama dibandingkan sa. Ya. Yang ketiga ta mati, ya, ta berbaris sukun, yaitu ta ta'nis as-sakinah, ta yang menunjukkan perempuan, yang menunjukkan perbuatan itu dilakukan oleh seorang perempuan. Ini 4 tanda fi'il. Para santri sekalian, sebenarnya tanda fi'il itu banyak. Ya, ada tanda fi'il pada fi'il madhi, ada tanda fi'il pada fi'il mudhari, ada tanda fi'il pada fi'il amar. Namun di dalam matan Al-Ajurrumiyah yang disebutkan hanya 4 ini. Ya, ini secara ringkas. Ya, secara ringkas disebutkan 4. Qad, sa, saufa, dan ta ta'nis as-sakinah. Kita lanjutkan. Nanti tanda-tanda fi'il yang lebih lengkap ketika kita mempelajari matan Alfiyah Ibn Malik. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya satu persatu. Alamatul fi'li yang pertama adalah qad. Apa arti qad? Bisa sungguh, bisa juga kadang-kadang. Nah, kita akan lihat kapan dia sungguh, qad itu bermakna sungguh, dan kapan qad itu bermakna kadang-kadang. Contoh, ya. Qad aflahal mu'minun. Ya, kita lihat di sini ada kata qad, sungguh. Apabila ada qad, maka kata setelahnya itu fi'il. Karena qad tanda fi'il. Berarti aflaha itu fi'il. Al-mu'minun isim atau fi'il? Isim. Mengapa al-mu'minun isim? Karena di awalnya ada alif lam. Ya. Kita lihat artinya. Ya. Qad aflaha. Qad artinya sungguh. Aflaha telah menang. Al-mu'minun
orang-orang yang beriman. Ya. Aflaha kita tahu ini fi'lun, kata kerja. Mengapa? Karena di awalnya ada tanda qad. Al-mu'minun kita tahu ini adalah isim, karena di awalnya ada alif lam. Kita lihat lagi contoh qad. Ada kata qad qara'a Muhammadun. Qad tanda fi'il. Ya, ini dinamakan harfu taukid, huruf penegas. Karena itu artinya sungguh. Ya. Namun juga bisa berarti kadangkala. Karena qad tanda fi'il, maka qara'a kita tahu itu adalah fi'il. Ya, karena diawali oleh huruf qad. Muhammadun ini fi'il atau isim? Dari mana kita tahu? Karena huruf terakhirnya tanwin. Ya. Kita lihat terjemahannya. Ya. Qad qara'a. Qad artinya sungguh. Qara'a fi'il madhi, kata kerja masa lampau. Menterjemahkannya telah membaca. Muhammadun Muhammad. Jadi kita bisa mengartikan Muhammad sungguh telah membaca. Menterjemahkannya Muhammad dulu ya. Muhammad sungguh telah membaca. Sekarang kita melihat qad yang bermakna kadangkala. Kalau tadi qad qara'a, yang sekarang qad yaqra'u Muhammadun. Yaqra'u isim atau fi'il? Kita tahu yaqra'u fi'il. Mengapa? Karena di awalnya sebelumnya ada huruf qad. Maka yaqra'u adalah fi'il. Muhammadun isim atau fi'il? Isim. Mengapa? Karena huruf terakhirnya tanwin. Nah, di sini qad bukan lagi bermakna sungguh, ya. Tetapi qad bermakna kadang-kadang atau kadangkala. Mengapa qad bermakna kadangkala? Karena setelahnya fi'lun mudhari, kata kerja masa sekarang atau akan datang. Jadi qad kalau masuk ke dalam fi'lun mudhari artinya kadang-kadang atau kadangkala. Namun kalau qad masuk ke dalam fi'lul madhi, fi'lun madhi masuk ke dalam fi'il madhi, kata kerja masa lampau, maka qad artinya sungguh. Itu beda menterjemahkan qad apabila setelahnya fi'il madhi dengan qad apabila setelahnya fi'il mudhari. Maka qad di sini kita artikan kadang-kadang. Yaqra'u membaca, Muhammadun Muhammad. Ya. Menterjemahkannya kita awali dari pelakunya. Muhammad kadang-kadang membaca. Seperti itu. Itu qad, ya. Sekarang kita masuk tanda berikutnya, tanda dari fi'il yaitu sa. Ya. Arti sa itu nanti. Ya. Kita lihat, sayaqulus sufaha'u. Ya.
Ada sa di sini. Karena di sini ada sa, kita tahu yaqulu isim atau fi'il? Isim atau fi'il? Fi'il. Karena diawali dengan tanda fi'il sa. Yaqulu isim. Yaqulu fi'il. As-sufaha'u isim atau fi'il? Mengapa? Karena di awalnya ada alif lam. Nah, kita lihat. Sa ini artinya nanti. Yaqulu berkata, nanti akan berkata. As-sufaha'u ini bentuk jamak daripada safih, orang bodoh. Sufaha, orang-orang bodoh itu. Sayaqulu sufaha'u, orang-orang bodoh itu nanti akan berkata. Dalam pelajaran sebelum ini kita tahu bahwasanya fi'lun mudhari, fi'il mudhari bisa untuk masa sekarang, bisa untuk masa akan datang. Namun kalau dia sudah dimasuki huruf sa, maka fi'il mudhari'nya sudah bisa ditentukan hanya untuk masa yang akan datang. Karena itu di sini akan, nanti akan berkata. Perbuatannya itu terjadi di masa yang akan datang. Kita lihat contoh berikutnya. Sanastadrijuhum. Ada sa. Maka kita tahu nastadriju. Nastadriju isim atau fi'il? Fi'il. Mengapa nastadriju fi'il? Karena di awalnya ada sa. Hum isim atau fi'il? Ada tanda fi'il di sini? Hum tidak ada. Ada tanda isim? Tidak ada. Tidak ada huruf jar, tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, tidak berbaris bawah. Lalu hum ini apa? Nah, kalau dalam keadaan seperti ini, perhatikan artinya. Apa arti hum? Mereka. Hum itu artinya apa? Mereka. Jadi hum ini apa? Isim atau fi'il? Isim. Hum ini isim. Mereka. Hum kata benda. Jadi anak-anakku sekalian, ciri-ciri atau tanda-tanda isim dan fi'il tidak semestinya ada di semua isim dan fi'il. Kadang-kadang isim itu tidak terdapat tanda yang telah kita sebutkan. Jadi untuk mengetahui apakah dia isim atau fi'il, lihat kepada artinya. Nastadriju, kami akan mengistidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu seorang berbuat jahat, diingatkan oleh Allah, diulanginya lagi bikin jahat. Berulang-ulang Allah ingatkan, dia terus ngotot berbuat jahat. Maka orang itu akan dibiarkan oleh Allah berbuat jahat. Bahkan semakin dia berbuat jahat, mungkin dia semakin kaya, mungkin dia semakin naik pangkat. Itu dinamakan istidraj. Nanti orang-orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Karena mereka berbuat jahat, sudah diperingatkan oleh Allah berulang kali, tetap ngotot untuk berbuat jahat.
Ya. Sanastadrijuhum, mereka nanti nanti kami akan mengistidraj hum, mereka. Ini terdapat di dalam Al-Quran. Inilah contoh. Sekarang kita masuk tanda berikutnya, tanda fi'il, yaitu apa? Saufa. Apa arti saufa? Nanti. Bedanya dengan sa, kalau saufa nantinya lebih lama, nantinya lebih lama dibandingkan sa. Perhatikan di sini, bagaimana kita membaca huruf waw ini? Wa. Yang lam ini kita membacanya la, tetapi tidak panjang. Wa dan la, sungguh. Ini huruf penegas, huruf taukid. Lam taukid, lam penegas. Dia berbaris atas. Kalau huruf jar berbaris bi, ka, li. Kalau huruf jar berbaris bawah. Kalau huruf taukid, lam taukid berbaris atas, la. Wala, dan sungguh. Saufa, apa arti saufa? Nanti. Dan sungguh nanti. Yarda, isim atau fi'il? Fi'il. Kita tahu yarda fi'il. Mengapa? Karena diawali dengan kata saufa. Kita lihat artinya. Wa dan la, sungguh. Saufa, nanti. Yarda, dia akan redha. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yarda, dan sungguh nanti dia akan redha. Yang kita bahas di sini adalah yarda, isim atau fi'il? Fi'il. Mengapa dia fi'il? Karena sebelumnya ada tanda saufa. Maka kita tahu yarda adalah fi'il. Kita lihat contoh berikutnya. Bagaimana kita baca ini? Bagaimana kita baca? Fa. Apa arti fa? Maka. Saufa, nanti. Ta'lamuna, isim atau fi'il? Mengapa fi'il? Karena sebelumnya ada saufa. Apa arti ta'lamuna? Kalian akan mengetahui. Kalian akan mengetahui. Ta'lamuna, ini fi'il. Karena sebelumnya ada kata saufa. Fasaufa ta'lamuna. Maka saufa, nanti. Ta'lamuna, kalian akan mengetahui. Itu contoh saufa. Tanda berikutnya adalah ta sukun. Ta berbaris sukun atau ta'ut ta'nis. Ta yang menunjukkan perempuan. Kita lihat bagaimana bacanya? Tabbat yada abi lahab. Tabbat, di ujungnya ada ta sukun. Karena di ujungnya ada ta sukun, kita tahu tabba ini fi'il.
Tandanya apa? Ta sukun di akhirnya. Yang jadi pembahasan kita adalah kata tabba. Ini fi'il atau bukan? Maka kita tahu ini adalah fi'il. Karena di akhirnya terdapat huruf ta sukun atau ta'ut ta'nis, ta yang menunjukkan perempuan. Kita lihat maknanya. Tabbat, telah celaka. Tandanya ta sukun, maka tabba adalah fi'il. Yada, kedua tangan. Abi Lahab, nama orang, Abu Lahab. Telah celaka kedua tangan Abu Lahabin, Abu Lahab. Lahab isim atau fi'il? Mengapa isim? Karena ada tanwin di akhir. Abi isim atau fi'il? Apa tandanya? Tidak ada tanda. Tapi kita tahu abi, arti abi apa? Ayah. Ayah bukan kata kerja. Ayah itu kata benda. Maka ini isim. Yada, kedua tangan, isim atau fi'il? Isim. Apa tandanya? Tidak ada tanda di sini. Tidak ada tanda. Tapi kita tahu ini isim dari artinya. Yada. Jadi tidak semestinya setiap kata itu memiliki tanda. Kalau dia tidak ada tandanya, maka kita lihat kepada arti dari kata tersebut. Kita lihat contoh berikutnya. Iza zulzilat, asalnya mati. Tetapi karena disambut dengan alif lam yang mati, bertemu dua huruf yang sukun, maka salah satu harus berbaris. Tanya di sini di baris bawah. Mengapa? Supaya bisa dibaca. Asalnya zulzilat, mati. Berbaris bawah supaya bisa disambung dengan kata setelahnya. Idza zulzilatil ardu. Asalnya zulzilat, sukun. Nah, idza ini huruf karena tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il. Idza huruf. Zulzilat isim atau fi'il? Fi'il. Apa tandanya? Huruf ta ta'nis. Ta ta'nis. Al-ardu isim atau fi'il? Isim. Karena di awalnya ada alif lam. Kita lihat apa artinya. Idza, apabila. Zulzilat, digoncang. Dari artinya kita tahu ini perbuatan fi'il. Zulzilat, digoncang. Tanda fi'ilnya adalah ta ta'nis. Al-ardu, bumi. Apabila bumi itu digoncang. Al-ardu isim atau fi'il? Isim. Apa tandanya? Alif lam di awal kata. Ini tanda fi'il yang terakhir, yaitu ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta yang berbaris sukun yang menunjukkan perbuatan itu dilakukan oleh perempuan.
Selesai kita membahas tentang fi'il. Sekarang kita masuk ke kata yang ketiga, yaitu huruf. Apa tanda huruf? Kita lihat ke matanya. Wal harfu wa dan harfu huruf atau kata depan. Ma, apa arti ma? Apa yang. La, apa arti la? Tidak. Yasluhu, perhatikan membacanya, yasluhu. Layak. Yasluhu artinya layak atau patut. Ma'ahu, kata berikutnya ma'ahu, dua kata. Yang pertama ma'a, yang kedua hu, menjadi ma'ahu. Bersama. Ma'a ini artinya bersama, hu-nya bersamanya. Dalilun, dalilu. Mengapa tidak boleh berbaris dua? Itu nanti kita bahas di dalam pelajaran yang akan datang. Dalilu, dalil atau tanda. Dalil atau tanda. Al-ismi, ini membacanya apa? Al-ismi. Apa al-ismi? Kata benda. Wa, apa arti wa? La dan tidak. Ini dua kata, wa dan la dan tidak. Dalilu, apa arti dalil? Tanda. Yang ini apa bacanya? Al-fi'li. Al-fi'l. Kalau belum tahu bagaimana membaca baris akhirnya, matikan saja dulu. Yang penting kita tahu membaca huruf fa dengan ain. Fi'. Yang di sini kita tahu membaca ini dalil. Walaupun lamnya dimatikan, tidak apa-apa. Yang penting kita tahu baris da, baris lam, baris ya. Dalil. Kita ulang dari awal. Wal harfu, dan huruf itu atau kata depan itu, ma la yasluhu ma'ahu, apa yang tidak layak bersamanya. Maksudnya apa? Tidak boleh ada bersamanya. Dalilul ismi, tanda kata benda. Wala dalilul fi'li, dan tidak juga dalil fi'il. Dalil atau tanda fi'il, kata kerja. Artinya apa? Kalau huruf dia tidak punya tanda. Yang namanya huruf tidak punya tanda. Coba kita ulang huruf jar. Apa aja huruf jar? Min, an, ala, fi, rubba, min, ila, an, ala, fi, rubba, bi, kali. Huruf jar yang pertama min. Ada tandanya? Tidak bertanda. Tidak terdapat tanda fi'il, tidak juga terdapat tanda isim. Kalau huruf dia tidak bertanda.
Demikianlah ya pembahasan kita tentang al-fi'lu, tanda-tanda fi'il, dan juga pembahasan tentang huruf. Sekarang kita masuk ke latihan at-tamrinatu. Latihan yang pertama di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat. Apa arti iya? Pada. Isim atau fi'il? Apa tandanya? Tidak ada tanda di sini. Ada alif lam? Tidak ada. Baris akhirnya baris bawah? Bukan. Dari mana kita tahu ini isim? Dari arti. Ya. Ka. Apa arti ka? Mu. Kamu. Engkau. Isim atau fi'il? Dari mana kita tahu isim? Kita baru tahu ini isim dari arti. Karena tanda isim tidak ada di sini. Namun dari artinya kita tahu ini isim. Nanti ketika kita belajar domir, isim domir, kita akan belajar ka. Ini termasuk isim domir atau kata ganti. Na'budu, kami menyembah. Ini benda atau perbuatan? Perbuatan. Ada tanda fi'il di sini yang disebutkan di dalam matan al-Ajurrumiyah yang telah kita pelajari? Tidak ada. Mengapa kita tahu ini fi'il? Dari segi arti. Karena kata ini menunjukkan perbuatan. Karena itu kita tahu ini fi'il. Kita akan menyembah dan kita sedang menyembah. Kita sekarang menyembah dan kita nanti juga akan menyembah. Menyembah siapa? Iyyaka. Hanya padamu, ya Allah. Ya. Kemudian wa dan isim atau fi'il atau huruf. Wa ini huruf. Ya. Wa ini huruf. Ya. Ini dinamakan apa? Huruf. Nanti kita akan belajar ini adalah huruf ataf. Ya. Ini adalah huruf ataf. Wa iya pada. Ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya, sama isim juga. Ka isim atau fi'il? Isim. Ya. Dari mana kita tahu isim? Dari arti isim. Nasta'inu, kami memohon pertolongan. Isim atau fi'il? Ada tanda fi'il di sini? Sa tidak ada, saufa tidak ada, qad juga tidak ada, ta ta'nis di akhir juga tidak ada. Namun kita tahu di sini adalah fi'il dari segi arti. Maka ini fi'il, fi'lun mudhari, fi'il mudhari. Ini latihan pertama. Kita lihat latihan kedua dan yang terakhir. Ihdinas siratal mustaqim.
Kita lihat kata pertama, ihdi. Tunjukkanlah. Isim atau fi'il atau huruf. Fi'il, apa tandanya? Tidak ada tanda. Mengapa kita bilang ini fi'il? Dari segi arti. Dari segi arti ini menunjukkan perintah. Maka dia menjadi, kita tahu ini adalah fi'lu amrin, kata perintah. Fi'lu amrin. Kemudian ada kata na, kami. Isim atau fi'il atau huruf? Isim. Apa tanda isimnya? Tidak ada. Tidak ada alif lam, tidak ada baris bawah, tidak ada tanwin. Ya. Kita tahu ini isim dari segi arti. Setelah kita melihat tidak ada tanda, maka kita lihat artinya apa. Di situ kita tahu ini isim. Kemudian ada kata as-sirat. Isim atau fi'il? Apa tandanya? Ada huruf alif lam di awal. Apa arti sirat? Jalan. Dan dari segi arti kita juga tahu ini adalah isim. Al-mustaqim. Isim atau fi'il? Isim. Apa tandanya? Alif lam di awal. Ya. Dari segi arti yang lurus. Ya. Ini bukan perbuatan. Karena dia bukan perbuatan, maka ini dinamakan isim. Ya, tandanya al. Alhamdulillah, kita sudah selesai